Namun niat baik Imam Basri itu rupanya ditanggapi tidak baik oleh Adyos. Adyos merasa diremehkan oleh Imam Basri. Dia rupanya tidak terima atas teguran dari Imam Basri. Adyos lalu mendekati Imam Basri dan seketika tangannya melayang menampar pipi Imam Basri dan berkata, "Berani-beraninya kau negur aku, ambil senjatamu ke rumah." Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat banyak tahu, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan banyak dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas cerita kisah nyata yang terjadi di Palembang, tepatnya di Desa Kartapati. Cerita ini tentang seorang preman dan jagoan yang ditakuti masyarakat kampung. Ia memiliki ilmu kebal, namun akhirnya tumbang di tangan seorang pemuda. Pedang yang digunakan pemuda itu awalnya memang tidak dapat melukai korban. Namun setelah pelaku menancapkan pedang tersebut ke tanah dan mengucapkan sebuah mantra, preman kampung yang memiliki ilmu kebal itu akhirnya tumbang dan menghembuskan nafas terakhirnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita bahas di Banyak Tahu. Adyos Pratama dengan sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya di Jalan Abi Kusno Cokro Suyoso, Kecamatan Kertapati, Palembang, Jumat sore silam. Korban yang disebut warga sebagai preman kampung tewas usai disabet sajam dua tetangganya. Sebelum kita mulai ke kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal agar tetap waspada dan menjadi sebuah pelajaran. Di sebuah desa di Palembang, tepatnya di Kelurahan Kemang, Kecamatan Kertapati, Palembang, hiduplah seorang lelaki yang ditakuti oleh warga sekitar. Lelaki itu bernama Adyos. Ia adalah seorang preman kampung yang menguasai wilayahnya. Adyos suka bertindak semaunya sendiri. Warga sekitar tak ada yang berani berurusan dengannya, atau mereka lebih baik menghindar jika bertemu dengan Adyos. Mereka tidak mau berurusan dengannya. Keberanian Adyos ini tak lain karena ia memiliki ilmu kebal. Senjata tajam tidak akan mampu melukainya. Oleh karena itulah ia sangat percaya bahwa ia tak akan terkalahkan oleh apapun. Dan ia tak takut pada siapapun. Namun kepercayaan itulah yang akhirnya menghantarkan ia ke liang lahat. Suatu hari ada seorang pemuda bernama Imam Basri berusia 25 tahun. Imam Basri yang dikenal sebagai pemuda pendiam yang berprofesi sebagai pekerja bangunan ini hendak pergi ke warung menggunakan sepeda motornya untuk membeli lakban. Namun saat sedang melewati jalan, jalannya terhambat oleh material bangunan berupa besi dan batu yang diletakkan sembarangan dan menutupi jalanan. Orang yang meletakkan material bangunan itu tak lain adalah Adyos sang jagoan. Imam Basri yang merasa terganggu dengan keberadaan material bangunan yang menghalangi jalannya itu akhirnya meminta dengan sopan kepada Adyos selaku orang yang memiliki bahan bangunan tersebut untuk meminggirkan material bangunan itu ke tepi jalan supaya orang-orang bisa dengan mudah melewati jalan itu. "Bang, material bangunannya kalau bisa diletakkan di pinggir jalan saja supaya mudah kami melaluinya," begitu kata Imam Basri dengan sopan. Namun niat baik Imam Basri itu rupanya ditanggapi tidak baik oleh Adyos. Adyos merasa diremehkan oleh Imam Basri. Dia rupanya tidak terima atas teguran dari Imam Basri. Adyos lalu mendekati Imam Basri dan seketika tangannya melayang menampar pipi Imam Basri dan berkata, "Berani-beraninya kau negur aku, ambil senjatamu ke rumah." Imam Basri benar-benar marah. Ia merasa harga dirinya sudah diinjak-injak oleh Adyos. Akhirnya Imam Basri pulang ke rumah mengambil senjata berupa pedang lalu kembali menemui Adyos. Sesampainya di sana mereka sempat cekcok kembali. Karena sudah terlanjur marah, Imam Basri langsung menyerang Adyos. Perkelahian itu tak dapat dielak. Pedang Imam Basri berhasil menyabet punggung Adyos sang jagoan. Namun pedang Imam Basri rupanya tak berhasil melukai punggung Adyos. Pedang itu terus menghantam tubuh Adyos, namun lagi-lagi tak berhasil melukainya. Adyos pun semakin percaya diri. Ia tidak banyak menghindar saat pedang Imam Basri membacok dan menusuk tubuhnya. Seolah-olah ia hendak menunjukkan bahwa tak ada orang yang mampu melumpuhkannya.
Pada saat perkelahian itu berlangsung, datanglah seorang lelaki bernama Marhan yang tak lain adalah paman dari Imam Basri. Sebelumnya ia sedang memancing di air pasang. Saat ia sedang memancing itulah ia melihat keponakannya Imam Basri melihat membawa senjata. Ia berfirasat ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi dengan keponakannya tersebut. Karena hal itulah ia memutuskan mengikutinya dari belakang, dan benar saja rupanya keponakannya itu sedang berkelahi dengan preman kampung Adios yang ia tahu memiliki ilmu kebal. Sesampainya di sana, ia pun berusaha melerai perkelahian keponakannya itu dengan Adios. Namun saat ia hendak melerai, Adios justru menerjangnya hingga ia tersungkur ke tanah. Marhan pun emosi. Akhirnya ia dan Imam Basri mengeroyok Adios. Pisau yang dibawanya juga berkali-kali ia hujamkan ke tubuh Adios, namun senjata itu tak mampu melukai Adios. Imam Basri yang tengah di puncak emosi tiba-tiba teringat sesuatu. Ia lalu dengan cepat menancapkan pedangnya ke tanah lalu menyebutkan sebuah mantra. Dari tanah kembali ke tanah. Setelah itu Imam Basri mencabut kembali pedangnya dan kembali menyerang Adios dengan menyabetkan pedang ke tubuhnya secara membabi buta. Benar saja, pedang itu berhasil melukai Adios. Tubuh Adios yang terkena pedang itu langsung menguncurkan cairan merah. Melihat itu, Imam Basri bukannya menurunkan intensitas serangannya, ia malah menyerang Adios secara membabi buta, menghujamkan dan menyabetkan pedangnya ke tubuh Adios. Begitu juga Marhan sang paman tak kalah sengitnya, berkali-kali ia menusukkan pisaunya ke tubuh Adios. Tak butuh waktu lama, tubuh Adios pun ambruk dipenuhi cairan merah. Dan Adios saat itu juga meregang nyawa. Melihat Adios sudah tak bernyawa, Imam Basri dan pamannya langsung kabur dari TKP. Namun tak butuh waktu lama, Imam Basri dan Marhan sang paman akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Begitulah akhir dari kisah sang jagoan kampung pemilik ilmu kebal.